Yang lebih penting dari itu adalah masalah kelegowoan dan kenegarawanan dari masing-masing partai ini. Kalau tadi masing-masing partai menentukan siapa yang akan mendampingi Pak Anies. Mungkin dari Nasdem menyodorkan, Demokrat menyodorkan, PKS menyodorkan, atau dari Pak Aniesnya sendiri menyodorkan. Dan itu mungkin nanti real nanti disurvei. Nah, setelah itu ya memang ini yang misalnya berpeluang menang Fulan si A, ya semuanya harus legowo. Nah itulah makanya ketika penentuan ini bukan karena Anies nggak baik, enggak, tapi kita justru ingin bagaimana justru mematangkan itu sehingga ini memang bukan hanya pada sisi pencalonan saja, tapi bisa menang ya. 3 partai yang siap untuk mengusung itu, tapi belum satu kesepakatan pada misalnya cawapresnya. Yang kedua kesepakatan pada platform pemerintahan ke depan itu seperti apa. Ya jangan sampai kemudian baru dirumuskan platform itu ketika sudah pada kemenangan baru dirumuskan dan akhirnya terjadi mungkin ya persengketaan, ketidakcocokan pada akhir-akhir ketika sudah justru menang sudah gitu, mau membentuk kabinet rupanya nggak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi Sobat RH sekalian, walaupun di depan saya ada presiden ya kan, tapi saya tetap gebrak meja ya, tetap, karena di depan saya adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Saiku. Ustadz, terima kasih banyak tadi ya sudah datang ke sini. Saya tahu Ustadz pasti sangat sibuk ya untuk menentukan apakah AHER apa AHY. Yang jelas A1 sudah terisi ya, itu Anies Baswedan ya. AHER, AHY atau AA Gatot katanya. A juga tapi AA Gatot. Luar biasa Ustadz ya. Ini udah penggemar Ustadz udah tanya nih, jadi apa enggak katanya ya kan. Kok belum mulai ya? Oh ini udah mulai. Bung RH lagi kondangan ya, enggak jadi kah? Atau lagi sholat isya, jadi lagi jadi imam sholat kah Bang? Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Jadi mereka dipikir soalnya kita jadwalkan jam 19.15 tadi ya. Iya. Tapi kita baru mulai jam 20.00. Ini yang penting kita mulai ya. Ustadz sudah datang di sini. Kita sudah mulai. Ustadz, tadi Herzaki datang ke sini, juru bicara Partai Demokrat. Saya mulai dengan pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Saya mau mulai juga dengan Ustadz. Nanti kita akan tanya yang lain. Tapi ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap yang umat juga tanya. Ini sebenarnya serius apa enggak PKS ini mengusung koalisi perubahan? Terus itu satu. Kenapa? Karena ada skenario yang disebutkan seorang aktivis PDIP, ya tentu outsider ya kan. Kalau inner circle nggak mungkin dia ngomong begini. Katanya ada koalisi istana yang ya mereka menskenariokan 2 pasangan calon saja. Dan 2 pasangan calon itu adalah Prabowo Subianto yang sedang menunggu Puan Maharani untuk menjadi wakilnya. Lalu Airlangga Hartarto yang sedang menunggu AHY untuk menjadi wakilnya. Artinya apa? Kalau itu terjadi, maka Ganjar tidak bisa nyalon dan yang lebih penting bagi PKS, Anies nggak bisa nyalon. Karena suara Anies akan kurang kalau cuma ditopang oleh PKS yang 50 kursi dan Nasdem yang 59. Jadi cuma 109. Unfortunately kurang 6 kan? Iya. Itu satu skenario. Tapi skenario lain orang bilang, oh yang bisa berkhianat tidak hanya Demokrat, PKS juga bisa. Kenapa? Masih mungkin Prabowo AHER. Jadi yang lari PKS. Karena ditawari wakil presiden di Prabowo.
skenarionya sama. Istana juga dua-duanya. Silakan Ustadz pertanggungjawabkan skenario ini. Yang mempertanggungjawabkan mesti yang bikin skenario. Oke, tapi paling tidak memberikan keyakinan kepada umat, kepada publik bahwa PKS tidak begitulah, ya kan? Gitu. Iya. Oke, coba silakan Ustadz. Nah, jadi kalau kami di PKS ya dalam menentukan pimpinan nasional, baik itu presiden maupun wakil presiden, kami mengacu pada aturan main yang diberlakukan di PKS, yaitu hasil musyawarah Majelis Syuro PKS. Ya. Tentu hasil musyawarah Majelis Syuro ini juga tidak serta-merta, tapi ada mungkin masukan-masukan, karena yang mewakili Majelis Syuro itu adalah seluruh elemen dari daerah, ada yang menjadi anggota Majelis Syuro perwakilan. Jumlahnya berapa Majelis Syuro itu? Jumlahnya 99 maksimal. Oh, maksimal Iya, 99 iya. ya. Nah, jadi Ketua itu Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf. Salim Segaf, oke. Iya. Oke. Nah, jadi ini mekanisme yang diberlakukan di PKS. Nah, jadi seluruh masukan-masukan terkait dengan calon presiden maupun wakil presiden itu akan dibahas di sana. Nah, cuma dalam musyawarah Majelis Syuro yang lalu itu sudah memberi guidance kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 sebelum itu memberi guidance bahwa PKS akan menentukan pilihan pada calon pemimpin nasional baik capres maupun cawapres dengan 3 kriteria. Oke. Yang pertama, memiliki karakter nasionalis religius. Oke, bukan karakter assassination. Nasionalis religius. Oke. Ya. Ya. Nah, yang kedua, ini yang tadi mungkin ada disebutkan, dia menjadi simbol perubahan. Oke. Nah, tapi tidak cukup yang kedua, ada 1 hal lagi adalah yaitu ya probability-nya untuk menang ada. Gitu. Oke, itu yang namanya capacity to win itu ya. Iya, capacity to win yang kami juga sering mengistilahkan nih al-muhtamal roji fauzuhu ya, yang berpeluang menangnya besar. Oke, nggak ada gunanya kalau kemudian semua persyaratan dipenuhi tapi menangnya kagak ada. Gitu. Jadi kita ingin bukan hanya sekedar mencalonkan, tapi bagaimana capres cawapres yang kita calonkan bisa menang. Ya, jadi inilah yang perlu tadi, makanya mungkin dalam proses seperti ini di tengah keterbatasan kita ya, ada keterbatasan presidential threshold 20%, ini kita nggak bebas bergerak. Dan PKS sudah mengajukan cuma ditolak ya kan? Ya. Sama nasibnya sama saya 5 kali ditolak. Kita udah berikhtiar mengajukan, tentu dengan alasan-alasan yang berbeda dengan penolakan sebelumnya. Kalau penduduk sebelumnya kebanyakan adalah 0%. Ada caranya biar diterima. Iya. Itu bubarkan dulu oligarki di belakang layarnya. Nah, jadi itu sebagai bagian dari ikhtiar kami sebetulnya. Bagaimana ketika presidential threshold bisa turun, saya kira akan lebih leluasa ya, walaupun memang mungkin tidak cukup 1 partai, tapi paling tidak akan bisa membuat keleluasaan. Ya, kalau sekarang kan butuhnya 3 partai terus kan? Iya. Kecuali kalau Ustadz digandeng oleh Gerindra, kemudian apalagi Golkar, apalagi PDIP kan begitu. Dengan 3 itu aja kita bisa berdua. Iya, yang lainnya harus bertiga. Harus bertiga. Kan? Oke. Nah, Ustadz ya, kalau Ahmad Heriawan itu hasil Majelis Syuro. Ya, jadi gini, kami sejak Munas ya, Musyawarah Nasional ke-5, waktu saya dipilih menjadi presiden, itu ada memang amanah yang dibebankan kepada presiden. Iya. Amanahnya 2 hal. Yang pertama menyangkut legislatif. Iya. Legislatif diamanahkan bahwa target untuk 2024 ke depan ya minimal 15%. 15% itu berapa kursi? Ya, antara sekitar 86 kursi. Wow, dari 50 ya? Dari 50. Gede juga. Semua nanti bisa itu persentase itu bisa 190 itu karena semua partai naik semua. Oke, silakan. Ya, bagian dari ikhtiar ini. Yang kedua, tentu ada amanah yang kedua, yaitu ya
kita juga PKS, saya presiden diminta untuk bagaimana berusaha menjadikan kader sebagai pimpinan nasional. Ya. Ya, baik presiden atau wakil presiden. Nah, itu amanah yang dibebankan pada DPP. Nah, oleh karena itu, ya tentu kami juga ingin berusaha seoptimal yang kami bisa. Ya, bagaimana menyodorkan ya beberapa nama yang memang kami miliki lah kira-kira menurut pandangan PKS ini bisa diterima. Jadi 5 nama yang ini kan di Majelis Syuro, yaitu yang pertama Dr. Ahmad Heriawan, yang kedua Dr. Hidayat Nur Wahid, yang ketiga Dr. Muhammad Sohibul Iman, yang keempat Profesor Dr. Irwan Prayitno, dan saya sendiri. Ya, jadi 5 nama itu, dan 5 nama ini sudah diajukan kira-kira oleh tim komunikasi koalisi PKS, yaitu yang diketuai oleh Dr. Muhammad Sohibul Iman. Nah, ternyata mengerucut pada satu nama yang diajukan, yaitu Ahmad Heriawan. Yang menentukan siapa? Yang menentukan apa? Nama Ahmad Heriawan. Ya, yang menentukan Ahmad Heriawan ini kan yang ini Majelis Syuro. Dari 5 nama itu ditentukan oleh Majelis Syuro semuanya. DPP mengajukan 5 nama, yang mengkomunikasikan Sohibul Iman. Kemudian Majelis Syuro memilih Ahmad Heriawan. Belum sampai pada pemilihan di Majelis Syuro, baru Majelis Syuro 5 nama. 5 nama ini silakan aja, siapa saja. Tetapi kan kita melihat bahwa suasana di penerimaan publik. Nah, jadi kita melihat penerimaan publik ya dari hasil yang kami amati, teliti pada sosok figur Ahmad Heriawan. Ustadz ya. Tapi saya harus menyebutkan beberapa polling yang saya adakan di sini. Ini bukan polling beneran. Karena yang peserta yang ngisi pollingnya itu sampai puluhan ribu. Ada beberapa polling yang saya ingin sebutkan, tapi sebelumnya saya sambil tanya tadi ya, sambil mencari pollingnya, karena scrollingnya ke bawahnya agak panjang. Maklum, tiap hari Refli Harun Channel update video terus kan. Jadi kalau kita cari polling yang dulu-dulu itu agak lama ya, di bawah ribet. Ustadz, PKS ini memang nggak seperti partai lain ya, di mana ketua DPP sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kami ini kan kolektif kolegial ya, dalam artian untuk menentukan pimpinan hal-hal yang sangat strategis. Dan penentuan capres cawapres adalah menurut kami hal yang sangat strategis. Dan ini akan membawa negeri ini ke depan seperti apa. Oleh karena itu penentuan ini adalah di musyawarah Majelis Syuro. Jadi Presiden PKS diberikan kewenangan dan amanah untuk tadi menyerap apa-apa yang datang, misalnya masukan-masukan dari DPW, dari DPD, atau dari masyarakat luas. Kemudian ini menjadi sambil scrolling tadi ya? Iya, silakan. Nah, ini menjadi bahan bagi kami untuk nanti disodorkan kepada para peserta musyawarah Majelis Syuro. Tentu itu tadi berbagai pertimbangan-pertimbangan, misalnya apa yang berkembang di daerah, apa yang mungkin juga dilihat di sisi survei. Nah, tentu inilah banyak pertimbangan yang kemudian kita sodorkan semuanya kepada yang milik ketua Dewan Syuro itu siapa, Ustadz? Iya, Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro istilahnya. Majelis Syuro itu sendiri? Enggak, Majelis Syuro. Iya, Majelis Syuro memilih menentukan ketua Majelis Syuro. Lalu yang memilih anggota Majelis Syuro? Ya, dari seluruh kader-kader. Itu kan ada semacam namanya itu pemilihan raya untuk menentukan siapa yang masuk akan Majelis Syuro. Iya, dipercayakan untuk diutus. Tapi setiap daerah harus terwakili begitu. Terwakili. Oh, itu apa? Wilayah provinsi? Wilayah, daerah, dan provinsi. Oh, jadi kabupaten kota juga? Iya, jadi... Oh, kalau kabupaten kota kan jumlah kabupaten kota 500. Jadi nggak seperti itu ininya. Jadi ada per blok gitu ya. Di mana penentuannya berdasarkan jumlah kader yang terbanyak di mana. I see. Jadi pokoknya maksimal 99. Iya. Dan sekarang terisi semua 99 itu? 99 ya, kalau ada yang meninggal kita ganti itu. In out. Tapi tahun 99 terus ya maksimal.
Ustadz, ini saya membacakan satu, misalnya satu polling yang saya dapat scroll itu. Iya. Tadi kan banyak masalah kecemasan. Iya. Jangan-jangan bubrah ini koalisi perubahan ini kan. Koalisi perubahan jadi koalisi yang berubah ya. Bukan koalisi perubahan tapi koalisi berubah ya. Iya. Ya, berubah tidak jadi koalisi. Tapi fortunately ya kan. Ini ada pertanyaan, apakah Anda yakin koalisi Nasdem, PKS, Demokrat solid dukung Anies Baswedan? Ya kan? 62.000 yang voting. Iya. Itu yakin tuh 82%. Alhamdulillah. Tidak yakin 12%, ragu-ragu 6%. Ini ya sobat RH sekalian yang 62.000 orang sudah yakin, tapi kok PKS belum deklarasikan Anies sebagai calon presiden. Sama seperti Demokrat juga. Itu kenapa, Ustaz? Jadi kita menentukan kan dari banyak faktor, dari banyak hal. Bahwa tadi yang pertama intinya sih sebetulnya kita menyodorkan kepada Majelis Syuro untuk bahan-bahannya itu seperti itu. Kalau nanti memang saya dapatkan juga ini, kita akan jadi salah satu bahan malah. Oke. Bisa dilihat nanti. Ya. Iya. Nah, ada hal lain tentu kaitan-kaitan kita ini dalam menentukan capres dan cawapres ini. Ya, faktor-faktornya adalah tadi upaya kita kan ingin bukan sekedar mencalonkan tadi yang saya katakan. Iya. Tapi ingin bahwa kita ini menang. Nah, sementara kita tadi ada beberapa keterbatasan yang tentu kita perlu menyamakan persepsi dengan 3 partai yang kalau ini harus berkoalisi. Ini kan harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, hal ini yang mungkin tadi kita membentuk di 3 partai ini ada tim kecil. Nah, tim kecil itu yang sedang berproses. Tim kecil pimpin ya, tim kecil itu kan. Pimpin diantaranya ada tadi dipimpin oleh Dr. Muhammad Soebul Iman. Nah, ini yang sedang mematangkan. Karena banyak hal diantaranya terkait dengan proses pembahasan itu dimatangkan. Antara lain pertama adalah menyangkut kalau presiden calonnya mungkin sudah disepakati misalnya. Tetapi kan kaitan dengan mekanisme partai. Calon wapresnya kan belum. Oke. Tapi kan walaupun sudah disepakati di tim kecil itu calon presidennya Anies, ya kan? Tapi kan di masing-masing partai belum diputuskan. Iya, makanya itu. Kecuali Nasdem ya. Makanya ini kan harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau bahwa ini adalah 3 partai yang siap untuk mengusung itu. Tapi belum satu kesepakatan pada misalnya cawapresnya. Oke. Yang kedua kesepakatan pada platform pemerintahan ke depan itu seperti apa. Ya, jangan sampai kemudian baru dirumuskan platform itu ketika sudah pada kemenangan baru dirumuskan. Dan akhirnya terjadi mungkin ya persengketaan, ketidakcocokan pada akhir-akhir ketika sudah justru menang. Sudah gitu, mau membentuk kabinet, rupanya nggak cocok. Nah, yang ketiga juga terkait desain pemerintahan ke depan itu seperti apa. Nah, ini yang kita juga perlu matangkan. Dan tentu kaitan kita tadi ingin menang. Bagaimana cara menangkan calon kita? Gitu. Iya. Nah, kalau itu udah jelas, maka kemudian kita akan bawa ini dari hasil tim kecil ini ke Majelis Syuro. Nah, baru dari Majelis Syuro nanti kita akan tentukan satu hal lagi terkait dengan timing. Kapan yang akan kita deklarasikan? Oke, gitu. Ustadz, saya terpaksa scrolling link lagi. Tadi kan sudah yakin ragu-ragu aja, biar nanti saya tunjukkan ke Ustadz bahwa benar saya pollingnya. Ini polling yang tidak direkayasa ya kan, tidak main margin of error, tapi ya begitu aja ditanyakan ya kan. Termasuk misalnya, menurut Sobat RH, apakah Nasdem akan dikeluarkan dari kabinet setelah deklarasi Anies? 40.000 yang voting, yang percaya dikeluarkan itu 64%, tidak dikeluarkan 36% ya kan. Sekarang kan ibaratnya Anies kan baru sepihak oleh Nasdem, belum punya belum punya dukungan yang kira-kira solid 20% kan. Jadi masih ditunggu, kalau sudah solid 20% baru dikeluarkan. Ini ada juga nih Ustadz ya.
Tadi saya tanyakan juga sama Herzaki, andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang dari koalisi perubahan? 22.000 yang voting, yang percaya hengkang itu 63%, tetap di koalisi perubahan 37%. Tapi Herzaki tadi sebagai jubir Demokrat memastikan mereka komit, katanya begitu ya kan? Walaupun belum keputusan majelis tinggi partai, tapi komit katanya. Oke, committed ya. Oke, itu scrolling ke bawah lagi. Start saya sambil tanya ya. PKS ini ya partai yang ya paling tinggi 50%, 50 kursi. Ada lebih dari 50 kursi tahun sebelum kapan? Sebelumnya 57 pernah. Oh, 57 di tahun 2004 kalau salah. Oke. Ya itu waktu menang di Jakarta ya? Ya. Nah, itu kan kalau kita bicara mengenai partai, ya partai menengah-menengah ke bawah aja. Tapi paling dimusuhi. Saya juga nggak tahu. Paling dimusuhi misalnya ya fenomena dulu pilkada di DKI kan, semua partai ngeroyok PKS, ya kan? Ketika Adang Doro Jatun, Dani siapa Adang gitu, Adang Dani. Adang Dani ya, itu melawan Fauzi Bowo kan, waktu itu. Itu semua partai ngeroyok PKS dan PKS dalam posisi leading karena juara pertama di DKI. Itu. Berikutnya partai seperti PDIP misalnya. Pagi-pagi udah bilang kami nggak mau kerjasama sama PKS dan Demokrat. Kalau Demokrat orang paham karena ada personal relationship yang buruk ya kan antara petinggi partai tersebut. Ya udahlah SBY sama Megawati. Tapi sama PKS apa masalahnya gitu? Kok sampai tiba-tiba PKS dimusuhin? Gitu, apa jawaban Ustadz? Ya mestinya jawabannya ke yang menolak begitu dong. Nanti kita tanya juga ke sini. Saya kan pernah bahwa politik kami kan menerapkan sejak saya jadi presiden itu kita akan menerapkan politik silaturahim. Dan itu alhamdulillah dengan seluruh partai-partai politik yang ada di DPR RI, punya kursi di DPR RI, kita sudah bersilaturahim seluruhnya. Bahkan bukan hanya itu, dengan yang tidak ada kursi DPR RI juga kita membangun komunikasi dan silaturahim. Dan saat itulah muncul ketika setelah silaturahim PKS ke PDIP ya, itu muncul bahwa pernyataan kami tidak akan koalisi dengan PKS. Jadi sudah didatangi dulu, ternyata rahimnya nggak ada. Ya, saya sudah menyatakan juga setelah itu, ya walaupun tidak ingin koalisi dengan PKS, tapi kami akan tetap membuka silaturahim. Let's say Ustadz ya. Nah, jadi kalau misalnya tanya alasannya apa ya, tentu yang lebih tahu dan lebih paham, ya tentu pada beliau-beliaunya. Let's say Ustadz, misalnya ya, tiba-tiba Anies digandeng oleh PDIP, misal ya. Jadi Anies Puan. Karena daripada dikasihkan ke Ganjar, nanti Ganjar bilang Terah Bung Karno habis nanti dihabisi ya. Kira-kira gitu lah ya. Saya ngomong frankly speaking, apalagi kan ini ada paket Jokowi Ganjar ya kan. Ini Mega Puan. Ini kita agak bingung nih. Tiba-tiba merapat aja ke Anies. Ustadz masih mau dukung Anies atau dukung yang lain tuh Pak Ustadz? Jadi kembali ya, bahwa kaitan-kaitan dengan ini, masalah dukungan-dukungan ini kita nggak pribadi. Ya, kembali saya kalau memang ada potensi-potensi seperti itu kita akan sampaikan. Ini loh kondisi yang adanya seperti ini. Saya akan sampaikan ke Majelis Syuro bagaimana pertimbangan untuk menentukan kemana kita akan berkoalisi, kemana kita akan memilih capres-cawapresnya. Nah, jadi saya hanya ingin menyerap dari apa kondisi yang ada di lapangan. Dan saya akan sampaikan ke Majelis Syuro dan Majelis Syuro yang menentukan. Artinya PKS nggak main pokoknya gitu ya? Kita tidak ingin hanya sekedar ini, tapi kita ingin sampaikan dan hasil musyawarah ini insya Allah akan bisa menjadi lebih berkah bagi kami begitu. Di sini ada juga pertanyaan Ustadz ya. Kalau Luhut jadi cawapres Anies, kan ada yang menyebut Luhut tuh, kata Rocky Gerung yang paling cocok tuh Luhut tuh. Semuanya terpenuhi tuh. Capacity to win katanya, capacity to govern, capacity to unite, even capacity to handle koboi-koboi Senayan ya kan.
Katanya, tapi 51.000 yang voting, Ustadz. Kalau Luhut jadi cawapres Anies, apakah Anda akan memilih pasangan tersebut? Yang memilih 10%, golput tidak memilih, itu 70%, memilih pasangan lain 19%. Rupanya tidak memilih golput ya. Ya maksud itu. Oke. Dan ini yang agak menarik. Jadi ketika kita simulasi saya scrolling ke bawah, tapi saya ingat angkanya, cuman saya tidak ingat berapa yang voting. Iya. Itu soal 3 partai ini. Jadi di antara 3 partai pendukung Anies ini, ya diperkirakan mana yang akan Anda pilih? Ustadz tahu nggak angkanya? Itu 15% memilih Demokrat, Iya. 16% memilih Nasdem. Ustadz tahu sisanya berapa? Belum. 69% memilih PKS. Allah. Jadi kalau kita bicara kotel efek, ya kan, kayaknya Anies malah lebih identik dengan PKS dibandingkan dengan Nasdem. Bahkan satu survei mengatakan, saya sebutkan SMRC kalau tidak salah, Saiful Mujani Research and Consulting, itu mengatakan malah Nasdem setelah deklarasi Anies itu terancam tidak lolos parliamentary threshold. Walaupun saya menganggap too much ya, terlalu berlebihan. Tapi paling tidak kotel efek yang diharapkan itu belum tampak, belum terlihat di Nasdem. Yang ada adalah penurunan. Pendapat Ustadz. Iya, jadi kaitan ini kan memang masih dalam koridor survei ya, artinya belum sampai teruji itu kan. Iya. Tapi mungkin ini juga kita masih berproses, artinya masih ada waktu sampai dengan menjelang pemilu. Nah, saya kira ini kenapa kemudian juga muncul kaitan-kaitan dukungan terhadap partai-partai itu, mungkin realitas apa yang sekarang ini terjadi. Belum seluruhnya dari apa yang bisa pengikut-pengikut atau simpatisan-simpatisan Nasdem dan Demokrat ini ikut serta. Nah, mungkin tadi pendengar Bang Rafli Harun ini banyak kan orang-orang PKS. Jadi ketika disurvei, ya itu otomatis yang mendapat 69-8%. Berarti orang PKS itu cuma 2 juta aja. Nah, ini perlu diperluas sehingga segmentasi ininya bisa menjangkau yang lain-lain. Jadi menurut saya ini masih terlalu dini ya. Nah, oleh karenanya kita beranjak sebetulnya pada upaya-upaya yang lebih realistis. Bagaimana justru 3 partai ini semakin mengkaji, mendalami, dan menyelesaikan berbagai masalah-masalah terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Hal-hal yang perlu dibahas di tim kecil itu. Tapi yang saya lagi scrolling juga, tapi saya bisa pastikan karena tadi saya baca juga di depan Herzaki. Ketika saya sodorkan Ahmad Heriawan ya, unfortunately mayoritas mengatakan nggak cocok. Jadi ini dulu, mana yang Anda pilih? 37.000 yang voting, Anies AHY atau Anies Hovifah, ya kan? Saya sengaja 2 ini karena sebelumnya Ahmad Heriawan sudah ditolak. Ternyata orang masih memilih Anies AHY 80%, Anies Hovifah 20% dari 37.000 voting. Tentu kita nggak bicara representatif dan lain sebagainya kan. Tetapi paling tidak itulah, walaupun survei juga mengatakan 1.200 representatif katanya, karena ini pakai metode ilmiah, multistage, random sampling dan sebagainya, whatever ya kan. Tetapi intinya adalah kalau kita bicara tentang distribusi itu kan dalam angka tertentu sudah ajak biasanya ya. Jadi itu bisa juga dikasih gambaran gitu sebagai sebuah gambaran. Walaupun kalau pesertanya Rafli Harun Channel itu udah pasti menang, itu PKS juara 1 dan Anies jadi presiden. Nah, disitulah saya ingin memberikan gambaran bahwa yang lebih penting dari itu adalah masalah kelogowoan dan kenegarawanan dari masing-masing partai ini. Taruhlah tadi masing-masing partai menentukan siapa yang akan mendampingi Pak Anies. Mungkin dari Nasdem menyodorkan, Demokrat menyodorkan, PKS menyodorkan, atau dari Pak Aniesnya sendiri menyodorkan.
Dan itu mungkin nanti real nanti disurvei. Nah, setelah itu ya memang ini yang misalnya berpeluang menang Fulan si A, ya semuanya harus legowo. Oke, contoh ini ya. Iya. PKS resmi ajukan Ahmad Heriawan Aher menjadi cawapres Anies. Apakah Anda setuju? Iya. Sebelumnya ada polling, bukan survei, polling yang mengatakan akan memilih PKS 69%. Saya uji lagi. Ternyata 41.000 yang voting, yang setuju 31% saja, yang tidak setuju 69%. 69 juga enggak. Jadi coba lihat nih, saya nggak merekayasa nih. Tuh, lihat tuh. Ya kan? Nah, jadi angka ini apa pertanyaannya kan netral aja ya kan, tidak insinuatif ya kan. Iya. Cuman menanggapi berita. Ternyata mayoritas mengatakan Aher tidak cukup dari sisi popularitas. Saya boleh nggak kritik Ustadz langsung? Sedikit. Boleh, silahkan. Boleh ya. Iya. Kelemahan PKS itu kadernya kurang genit. Jadi kurang burung merak. Padahal ini realitas contest of popularity kan. Iya. Kalau kita bayangkan misalnya ya, wah kalau saya kritik AHY, dimarahin saya sama pencinta AHY. Tapi kan kita harus objektif. Ustadz pengen head to head antara AHY dengan Aher misalnya. Iya. Aher 2 kali jadi gubernur Jawa Barat, which is provinsi besar kan. Iya. AHY nggak pernah. Ya jadi pemimpin partai belum terbukti sukses juga. Kemarin kan anjlok Demokrat. Walaupun saya ngomong begini dimarahin sih saya sama pencinta AHY kan. Tapi kan saya ngomong apa adanya. Tapi ketika di Sigi, itu tetap menang AHY. Satu-satunya orang yang bisa ngalahkan AHY di polling RH channel ini cuma Gatot Nurmantio. Begitu saya kemukakan fenomenanya, langsung bilang, wah kamu kan tim suksesnya Gatot. berat. Ini yang perlu juga menjadi baik-baik pertimbangan mungkin ya. Karena munculnya AHY kan sejak awal, survei sejak awal. Sementara kita akhir kan baru memang berapa keputusan 2 bulan lalu mungkin ya, itu pun masih 5 awalnya. Iya. Nah jadi memang bukan bahkan mungkin di survei-survei belum ada juga yang secara memasukkan mereka, memasukkan namanya sebagai ya kan? Jadi itulah kita inginkan bahwa dalam hal ini ya kita coba dulu aja. Nanti siapapun hasilnya kita terima. Ya tadi perlu kenegarawanan, kelegowoan dari seluruh partai-partai calon artinya koalisi. Ustadz mengatakan ya tapi jangan diputuskan dulu dong, tapi diuji dulu gitu di publik. Ya begitu memang. Walaupun termasuk misalnya uji bahwa ini satu kolam katanya kan. Kolamnya Anies sama kolamnya Aher itu ya nggak beda. Kolamnya Aher itu masuk dalam kolamnya Anies. Jadi capacity to win-nya itu nggak ada ngubek-ngubek di kolam sendiri aja. Ada yang bilang begitu. Makanya perlu kolam lain katanya. Kolam lain itu kolam Hovifah yang beda. Konon katanya begitu. Nah ini Ustadz, di antara 3 partai bakal pendukung Anies, mana yang Anda pilih? Demokrat 15%, Nasdem 16%, PKS 69%. Ini saya tunjukkan tuh. Gitu ya. 49K tuh. Iya. Tuh kan. Tapi begitu Ahmad Heriawan tadi kan dia nggak setuju. Artinya ini objektif ini orang ya kan. Partainya pilih PKS, tapi wakilnya enggak. Tiba-tiba kata Herzaki, kalau gitu adil. Presiden Nasdem yang mencalonkan, ya kan. Partainya pilih PKS, wapresnya Demokrat. Biar dapat semua katanya, gitu Tad. Iya. Ustadz, jadi kan orang akan bertanya konsistensi PKS ya. Walaupun tadi Ustadz mengatakan bahwa ya nanti keputusan majelis partai ada perubahan, majelis syuro, kemudian ada perubahan, yang penting dia pro perubahan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara pro perubahan, ya kan? Ya partai yang mau berubah kan cuma PKS sama Demokrat aja. Nasdem ya dia pengen berubah juga sebenarnya dengan mencalonkan Anies. Iya. Kenapa masih ragu-ragu? Ya, tadi kita ingin bahwa masalah-masalah semua clear di awal. Sehingga ketika itu semua clear, terbahas di awal, dan peluang menang juga besar, baru kita kemudian akan sodorkan itu ke Majelis Syuro. Ini loh, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, dengan penyajian hasil survei dan sebagainya.
Saya kira itu yang akan kita lakukan. Oke, artinya udahlah Anda jangan terlalu maksa-maksa PKS lah. Orang saatnya juga pasti akan begitu juga. Kira-kira begitu ya. Insya Allah. Soalnya kalau enggak PKS apa artinya oposisi selama ini kan? Iya. Atau dipaksa oposisi jangan-jangan. Dipaksa oposisi, apa yang maksa nih? Tapi ada satu ini, menurut Anda sebaiknya cawapres Anies dari Demokrat atau PKS atau di luar partai pengusung? Iya. 34.000 yang voting dari Demokrat atau PKS, maksudnya AHY atau AHR 60%. Nah, dari luar partai pengusung 40%. Iya. Tapi kalau dibedah lagi 60% itu AHY. Iya. yang unggul. Saya udah bilang AHY di sini pollingnya cuma kalah sama Gatot Nurmantio aja. Iya. Sama yang lainnya dia unggul. Begitu head to head sama Gatot kalah. Iya. Anies Gatot, Anies AHY kalah. Nah, begitu saya kemukakan polling ini, waduh, karena kan kamu kan tim suksesnya Gatot karena dari kami, apa urusannya? saya ucapkan semua calon-calon wakil presiden yang kira-kira, bahkan Luhut pun saya ucapkan di sini kan. Iya. Nah, tetapi tetap orang memilih dua nama itu, Gatot sama AHY. Tapi kan realitas politik sampai sekarang tidak ada komunikasi ke Gatot Nurmantio kan. Iya. Bahkan Anies pun tidak mengunjungi Gatot Nurmantio ya. Mungkin dilarang Surya Paloh, kita nggak tahu. Oke, Ustadz. Sebelum saya membacakan komentar-komentar Sobat Era sekalian, mungkin aduh ini kadang-kadang keras, kadang-kadang kritik, kadang-kadang nanya. Apa yang mau Ustadz sampaikan dulu? Mungkin dalam kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan sesuatu mungkin. Ya, silakan Ustadz. Jadi saya ingin agar kita ini memang punya keinginan yang kuat tadi untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik ya, dengan matang gitu ya. Nah, oleh karenanya perlu perencanaan-perencanaan juga yang matang. Bukan hanya sekedar emosional, ingin wah ini calonkan ini. Nah, tetapi tanpa perhitungan-perhitungan yang matang, sehingga ya emosi itu mungkin ketika pas pencalonan iya bisa, tapi untuk memenangkan ya capacity to win kita berat. Oke. Nah, jadi disinilah perlunya ya ada kesabaran ya dalam upaya untuk mencapai titik-titik temu tadi. Apalagi kita ingin mempertemukan beberapa partai yang mungkin punya latar belakang berbeda. Ya, kalau PKS dan Demokrat mungkin sudah menjadi oposisi hari ini ya. Sudah lama menderita ya. Nasdem sudah juga 8 tahun menderita kira-kira gitu. Nah, beda dengan Nasdem kan sudah di koalisi dan akan memulai gitu. Nah, jadi ini banyak tentu bahasan-bahasan yang perlu kita matangkan. Itulah perlunya tadi tim kecil ini untuk mematangkan membahas itu. Oleh karena itulah di sini jangan sampai kemudian kita paksa-paksa kemudian harus sekarang deklarasi, sementara tadi ada hal-hal yang belum selesai loh untuk ini. Nah, saya juga ingin tegaskan bahwa ketika tanggal 10 November itu bukannya deklarasi batal, tidak ya. Kenapa? Karena belum ada kesepakatan. Oke, itu baru kesepakatan sepihak. Ya, usulan sepihak Nasdem. Baru usulan. Nah, jadi belum ada kesepakatannya. Kalau ada belum kesepakatannya, belum batal juga. Oke, jadi Nasdem ulang tahun ngajak-ngajak kira-kira gitu. Dia ulang tahun lah kira-kira pengen. Nah, jadi cuma kan di media kan seolah-olah tadi ini ada pembatalan dan kemudian koalisi ini terancam bubar gitu. Oke. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ini belum ada ya. Jadi ini kita masih terus membahas, masih terus mematangkan. Belanda masih jauh untuk menuju kemenangan. Iya. Sementara proses pendaftaran dan apa juga kita juga melihat sambil siapa sih nanti kandidat-kandidat yang akan maju juga. Nah, itu perlu dilihat. Ini ada, bahkan saya ulang itu Ahmad Heriawan ini. Apakah Anda setuju Ahmad Heriawan PKS dalam kurung menjadi cawapres Anies? 27.000 yang voting setuju 34%, tidak setuju 66%. Jadi saya sampai 2 kali mengulanginya untuk meyakinkan, ya kan? Iya. Gitu. Tapi kalau di sini, kalau pilpres dilakukan hari ini, mana yang akan Anda pilih sesuai abjad ya?
78.000 yang voting. Iya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto sesuai dengan nama-nama. Iya. Jadi Ganjar Pranowo itu 4%, Prabowo Subianto 3%. Jadi Anies Baswedan 92%. Ini udah kelihatan pendukung Anies semua rupanya di sini. Iya, Ya. iya. Pendukung Anies dan pendukung PKS ya, gitu. Begitu dibilang pendukung Anies, pendukung PKS, wah itu pasti kadrun gitu. Pokoknya siapapun dibilang kadrun ya kan. Oke, kita akan bacakan ya tentu yang relevan Ustadz ya. Iya. Karena kadang-kadang ngomong apa gitu ya. Nih ya, dari pertama nih. PKS sebaiknya jangan paksakan kadernya harus jadi cawapres. Iya. Sudah jelas tingkat keterpilihannya sangat jauh di bawah AHY. Insya Allah pasangan ini akan menang. Nanti Ustadz komentari yang perlu dikomentari ya. Iya. Kemudian dari John Saadnan, PKS jangan buang waktu hanya karena cawapres. Hemat kami, agar PKS segera mendeklarasikan Anies. PKS bisa mulai kampanye bareng Anies Nasdem. Tentu efeknya PKS akan meraih suara besar pada Pilpres 2024. Karena sekarang Anies sudah kemana-mana. Iya. Dan yang dibawa bendera Nasdem aja dia, ya kan? Kira-kira begitulah, ya kan? Karena dia kan nggak mungkin dia bawa bendera yang lain kan? Belum dinyatakan sebagai calon presiden resmi, ya. Kemudian, nah, saya tidak baca yang tidak tidak relevan banding-bandingkan dengan ono sama ini ya kan, ya, artinya presiden yang baru sama presiden yang lama nggak boleh ya. PKS selalu di hati ya, oke ya, di hati siapa ya? Toto Lutfi namanya. Ini ada Rich ya. PKS lebih baik ngurusin agama saja dulu, seperti mukjizatnya Nabi Adam, Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya, supaya umat itu dapat tercerahkan dengan ajaran-ajaran yang bernilai moral dan mukjizat yang benar. Apa mukjizat dibilangnya mukjizat ya. Kemudian dengan menggandeng Pak Anies, mudah-mudahan 2024 suara PKS tembus 17%. Amin. Amin. Padahal targetnya 14%. 15. Oh 15%. Minimal, ya. Wah, tambah 2 ini berarti ya. Oh tapi minimal tadi 15%, ya kan. AHY tidak mempan dikudeta oleh Muldoko, terbukti antitesis ya kan, kira-kira gitu. Oke, kemudian ini Langgam Makassar, Refli Harun, luar biasa dia perintahkan saya, infokan ke Presiden PKS bahwa realita di lapangan menginginkan Anies AHY. Kalau Anies AHY bisa keok sebab rakyat lebih inginkan Anies AHY lebih fresh. Mana ini salah sebut juga dia. AHY belum tentu didukung kader PKS ya kan. Oke, maksudnya Anies AHY yang lebih fresh ya. Oke. Apakah PKS mau merekrut mempertimbangkan Bu Hovifah dan mencawapreskan beliau dengan Pak Anies agar bisa menarik suara Jatim, NU dan kaum perempuan? Nah, ini bagian ini dijawab dulu Ustadz, karena ini kan bagian yang sifatnya spekulasi yang berkembang. Katanya biar kolamnya itu tidak sama, cari dong kolam lain. Nah, kolam yang diperkirakan bukannya kolam Anies itu adalah Jawa Timur, NU. Kalau perempuan ya perempuan NU, kira-kira begitu ya. Kalau perempuan secara umum kan beda lagi. Silakan Ustadz, bagian ini dikomentari dulu. Ya, sebetulnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa kita berusaha sebagaimana yang diamanahkan Majelis Syuro ke saya untuk memunculkan kader PKS. Ya kader PKS yang ada memang muncul 5 nama itu. Nah, tapi dari yang 5 nama itu yang tadi dilihat bahwa punya peluang diterima pasar secara baik tadi AHR ya. Sehingga kita memajukan AHR itu. Nah, tetapi tadi kita juga realistis dengan kondisi-kondisi yang ada. Nanti itu kita bicarakan lah di internal di internal koalisi ya. Jadi itu kalau memang nanti kita realistis tadi kita sama-sama menjaga kenegarawanan gitu ya. Siapapun nanti yang diputuskan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, tapi tujuannya satu tadi, al-muhtamal roji fauzuhu, yang berpeluang menangnya besar. Bisa jadi mungkin dari ya partai-partai yang mengusulkan juga bukan nama-nama itu. Bisa jadi ada nama lain yang mungkin punya ini peluang. Kalau dengan ini yang justru menang gitu. Nah, pembuktiannya di survei. Survei tentu ya, salah satunya survei. Salah satunya survei. Iya. Karena dengan begitu kita ya punya hal yang realistis dan kajian yang mendalam itu, bukan hanya sekedar
satu perkiraan-perkiraan semata. Oke. Ini ya, pertanyaan dasar saya, Iya. apapun siapapun pasangan Anies, apakah PKS akan tetap mengusung Anies? Itu saja yang ditunggu-tunggu semua yang menginginkan Anies jadi presiden. Jadi Sobat Era ini nggak sabar. Mau apa sih pokoknya? Pokoknya bagi saya ini PKS tuh mau dukung Anies nggak? Kalau seandainya presiden wapresnya Aher atau wapresnya bukan Aher, kira-kira begitu. Iya. Atau wapresnya bukan PKS atau PKS, gitu sebenarnya. Ya tadi kan kriteria Yanti udah sangat jelas. Ada profil perubahan. Oke. Siapa kalau kita bisa menampakkan profil perubahan? Kalau profil yang berubah banyak. Nah, jadi sebagai saya katakan tadi ya dawabit ya, Iya. sebagai kriteria untuk Oke. mencari itu. Tapi kita belum memunculkan nama memang. Oke, jadi kriterianya masuk lah kira-kira barang itu. Jadi inilah yang kita munculkan. Nanti nama dan sebagainya tadi akan diputuskan dalam satu musyawarah majelis syuro setelah Asik. berbagai pertimbangan-pertimbangan tadi dimasuk. Oke, artinya in term of requirement kriteria Iya. itu nggak ada masalah. Iya. Ya, tapi apakah kemudian akan dimunculkan kapan itu soal lain ya kan namanya. Oke. Jadi gitu ya Sobat Era sekalian, jangan paksa-paksa dong. Anies masuk kriteria tapi belum diputuskan Majelis Syuro. Sama seperti Majelis Tinggi di Demokrat belum memutuskan juga. Oke. Sikap legowo seorang politikus seperti yang dicontohkan PKS ini andai ditiru lainnya tentremlah negara Indonesia ya. Amin ya. Kemudian saya yakin PKS akan legowo siapapun cawapresnya ya, sok tahu dia ya. Tapi Kayaknya nggak dia apa-apa. udah tahu lihat pengalaman kali. Oh, Pengalaman di DKI. Iya. Di beberapa tempat. PKS jadi pendorong mobil mogok aja gitu ya kan. Kapan lagi jadi pemainnya, dia jadi pendukung doang ya kan. Kemarin malah wakilnya dari Gerindra, calon presidennya Gerindra juga. PKS suruh dorong ya kan. PKS partai yang terlalu lama puasa karena memilih oposisi bertahun-tahun. Saatnya Bergen naikkan posisi tawar ya, luar biasa ya. Anies Ridwan Kamil kayaknya jos itu ya. Apa bedanya sama Anies Aher kalau begitu ya? Kurang lebih sama lah ya. Satu Oke, kolam. Satu kolam. Selamat malam Bung Refli dan Ustadz Saiku. Saya dari Sumbar. Pertanyaan saya, apakah demi kemenangan koalisi perubahan PKS bisa legowo menerima wapres di luar PKS? Ya, sama, bolak-balik begitu aja. Iya. Jadi jawabannya ya itu juga. Kondisi di luar kita pertimbangkan, masukan-masukan kita sampaikan ke majelis syuro Majelis ya kan. syuro. Nanti majelis syuro yang akan memutuskan. Oke ya. Makanya tanya yang lain ya kan. Oke. Nah, si Refli, namanya bukan Refli lagi, si Levli pecatan yang sakit hati akut, nggak ada kaitannya ya kan. Jadi kalau saya dihina-hina orang, saya bacakan Ustadz, biar Iya. dosa saya berkurang. Siap-siap kalah kalau Aher dan PKS ngotot mau cawapres. Jadi ini mohon maaf nih, orang yakin benar kalau Anies Aher nggak akan laku, kira-kira gitu. Iya. Makanya dalam perspektif saya ini kesalahan PKS ini punya kader berkualitas tapi kurang genit. Kurang genit ya. Padahal yang namanya survei-survei itu kan genit semua itu. Ya kan? Sama pengamat. Kalau nggak genit kan nggak dilirik orang kan, kira-kira gitu kan. Kalau lurus-lurus aja. Oke. Ayo PKS jangan banyak mikir nanti kemasukan hantu apalagi ini ya kan. Mudah partai PKS, Nasdem dan Demokrat solid untuk menolong negara Indonesia tercinta ini. Mudah-mudahan, maksudnya bukan mudah aja ya. Seandainya Majelis Tinggi Demokrat dalam hal ini Pak SBY mendorong Gatot bersanding dengan Anies Baswedan, apakah PKS akan legowo ikut arah politik Pak SBY? Ya udah terjawab tadi kan. Sudah terjawab, sama jawabannya. Jadi segala situasi kondisi akan disampaikan ke Majelis Syuro ya. Kemudian oke, ini luar biasa ya. Satu lagi pertanyaan selingan ya, sebelum nanti ada lagi banyak masih yang nanya-nanya begini ya. Pertanyaan saya agak salut dengan PKS ini. Satu-satunya partai di Indonesia yang nggak pernah ribut pemilihan ketua umum cuma PKS atau pemilihan presiden. Jadi Ustadz presiden ke-7. 7 7 ya. Kalau presiden ke-7, ke-6 SBY ya kan?
Ketujuh itu Megawati kan? Ketujuh itu benar sama-sama tujuh. Pak Jokowi ketujuh itu, ya kan? Jadi Ustadz sebelumnya Pak Sohibul Iman, Iya. sebelum Sohibul Iman Pak Anies. Oh Anies Mata. Anies Mata. Oh Anies Mata pernah jadi presiden juga ya? Nah, Kemudian Pak LHI. LHI. oh LHI ya Lutfi Hasan Ishak. Iya. Kemudian Tifatul Sembiring Satu. nomor 5. Iya. Sebelum ini kemudian Al-Muzammil. oh Al-Muzamil. Al-Muzammil masa transisi. Oh transisi ya. Iya. Oh baru kemudian yang wali kota Depok siapa? Iya. Nurmawi Ismail. Al-Muzamil. Oke. Oh Al-Muzamil itu sebentar berarti. Iya. I see. Jadi sudah 7 presiden sama dengan sejarah Republik Indonesia ini. Tapi mereka Pak Hidayat Nur Wahid. 8 berarti. Jadi 8 jauh lebih banyak PKS ya. Pak Hidayat Nur Wahid ya pernah jadi presiden PKS. Pak Hidayat kapan ya? 2004. Penggantinya itu Pak Muzammil. Oh Muzamil yang peralihan ya. Iya. Pak Hidayat baru Pak Tifatul Sembiring baru Pak LHI. Iya. Oke. Itu kenapa kok bisa nggak pernah ribut tuh kalau pemilihan presiden itu? Kalau yang lain kan kalau nggak berkelahi dulu kan pengadilan dulu biasanya begitu. Gontok-gontokan dulu. Ya itu alhamdulillah. Saya mungkin perlu menyampaikan ya tahadus bin nikmah. Ini mungkin karena kita masih berpegang pada hasil-hasil musyawarah. Hasil syuro, majelis syuro. Dan kita juga memang melakukan hal ini tentu tidak sporadis seperti itu ya. Makanya ditanamkan pada PKS pembinaan, pengkaderan itu tujuannya tadi agar kita memang bisa terbiasa dengan syuro dan menerima apa hasil majelis syuro itu. Oke. Dan syuro ini di berbagai tatanannya kan, baik di tingkat bukan hanya di DPP artinya di tingkat pusat, tapi di wilayah daerah, syuro juga. Iya, nah, itu yang kita hidupkan sehingga siapapun nanti yang terpilih ya itu kita akan dukung bersama-sama. Dan selama ini alhamdulillah nggak terjadi lah riak-riak. Saya juga mungkin kalau yang pemilihan yang terakhir ya, termasuk mungkin orang yang nggak diperhitungkan, namanya nggak pernah muncul. Syuro itu one person one vote ya? Ya, one person. Kalau tidak musyawarah mufakat, one person one vote ya? Iya. Jangan bilang one man one vote. Tapi majelis syuro ada perempuannya? Ada. Oh ada ya, makanya betul kan one person one vote jadinya. Oke. Nah, itu syuro itu meniru sistem mana itu Ustaz? Iya, kita membuat ini memang di anggaran dasar kita menghidupkan itu semuanya. Kalau kita mengacu kepada ini juga kan founding father kita kan kenapa nama juga majelis permusyawaratan rakyat? Enggak father semua. Enggak father semua. Ada Maria Ulfa apa-apa. Founding parents ya. Yeah. Itu juga melihat sebetulnya sejak awal itu kepentingan tadi semua dibicarakan musyawarah mufakat. Oke. Dengan kekeluargaan. Cuma seringkali tadi ada penyalahgunaan, penyalahfahaman terhadap klausul-klausul itu. Nah, kita ingin itu dikembalikan pada hal yang real yang benar. Bahwa dengan musyawarah yang tentu tertuntut dengan nilai-nilai Pancasila. Yeah. Jadi antaranya nilai-nilai sila pertama lah ketuhanan yang maha esa yang bisa menjadi bimbingan agar itu bisa betul-betul menuju pada hasil syuro yang berkeberkahan. Nah itu yang kita upayakan untuk pegang itu. Oke. Jadi memang kalau kita bicara track record ya, partai itu 2 saja di Indonesia selain PKS ya. Kalau nggak ribut pemilihan ketua umum partainya, atau nggak ada pemilihan karena pemilik partainya tuh nggak mau ada pemilihan. Kalau ada pemilihan kepada anaknya aja ya, dan itu pun ribut juga. Jadi hanya 2 saja, ada pemilihan atau tapi ribut atau nggak ada pemilihan, ya kan? Kira-kira begitu. Tidak ada pemilihan itu termasuk yang calon tunggal gitu kan, nggak ada pemilihan sesungguhnya ya. Jadi ada partai kalau kita ngitungin sejak reformasi ya. Ada partai sejak tahun 1999 nggak ganti ketua umum partainya. Tapi bisa jadi nomor 1 tuh Ustaz. Paling tidak pernah 2 kali berturut-turut nomor 1. 3 kali jadinya selama pemilu era reformasi. Iya. Kan artinya bagus dong yang kalau misalnya yang agak sistem-sistem kerajaan sedikit. Iya, artinya memang itu
memang masyarakat kita juga realitasnya masih seperti itu kan. Oke. Artinya memang edukasi terhadap perpolitikan memang masih rendah. Sehingga melihatnya hanya sekedar pada figur ya, bukan melihat apa program yang diperjuangkan. Oke. Nah, ini mungkin yang perlu juga mendapat edukasi lebih kuat lagi. Ustadz, kalau saya ya sebagai orang yang mengamati partai-partai politik sejak tahun 99 ini, saya merasa prihatin sama semua partai politik. Karena rasanya makin pragmatis saja. Apalagi menyangkut uang, ya kan? Jadi ada istilah dulu kalau korupsi itu tolak, ya kan? Atau begitu era korupsi datang di bawah meja. Di bawah meja. Tapi sekarang sama meja-mejanya dikorupsi. Dulu ada terkenal anggota DPR yang mengembalikan amplop sama isinya, ya kan? Wah, dapat amplop berselebaran, kembalikan, ya kan? Kita tahu lah siapa yang mengembalikan itu. Tapi lama-lama saya hanya 1 periode saja. Berikutnya nggak ada lagi yang mengembalikan. Ada yang mengembalikan amplopnya doang barangkali yang dikembalikan, isinya enggak. Lama-lama kita nggak pernah mendengarkan lagi orang yang mengembalikan amplop dan lain sebagainya. Nah, dulu saya berharap PKS stay begitu ya. Tapi apakah PKS bagian yang dari tergerus dengan zaman itu sehingga yang namanya semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu udah nggak ada lagi, sesungguhnya sama aja. Ini orang mau cari makan, cari kaya, cari mobilitas vertikal dengan masuk partai politik begitu. Saya kira nggak begitu juga ya. Kami dengan tadi nilai-nilai yang ditanamkan, pembinaan-pembinaan baik di unit pembinaan kader maupun di struktur, justru itu sering mengingatkan ya dengan nilai-nilai religiusitas agar supaya mereka punya pegangan sehingga dalam kehidupan berpolitik atau bahkan kehidupan bermuamalah di tengah masyarakat punya pegangan yang pasti yang jelas. Nah, adapun tadi ada orang-orang yang kemudian pada akhirnya terjatuh dalam kubangan kemaksiatan, terjatuh dalam mungkin masuk dalam ranah korupsi dan sebagainya. Ya itu mungkin apa namanya bagian-bagian manusiawi yang orang nggak bisa menahan nafsu, nggak bisa menahan dirinya sendiri. Nah, ini juga yang justru kita upayakan cegah tadi dengan memberikan warning, mengingatkan dan sebagainya sejak dini, sejak awal. Nah, tapi kan manusia tadi punya nafsu yang kadang-kadang justru mungkin nggak bisa mengendalikan dirinya. Nah itu juga apa namanya disadari, mungkin aja ada orang-orang seperti itu. Tetapi kami di dalam sistem dan apa namanya aturan yang kami buat, ya kami juga memiliki panduan untuk bagaimana memberikan sanksi-sanksi yang tegas pada mereka-mereka yang justru melakukan tindakan-tindakan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PKS. Jadi begini, ini kan soal terkait dengan cara berpikir ya, yang barangkali PKS jadi tidak mainstream. Yaitu politik itu kan bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat, kira-kira gitu ya. Ada dimensi horizontalnya sesama anak bangsa, tapi ada dimensi vertikalnya sebagai makhluk yang maha kuasa kan gitu. Nah, gimana PKS menyikapi ini? Karena kadang-kadang jadi bahan olokan kan kalau bagi partai-partai lain kan. Ya, apalagi ini mohon maaf nih pendukung Presiden Jokowi kan, orang-orang yang berpikir akhirat itu dibilangin kadrun sama dia. Oke, silakan. Itulah tantangannya saya kira. Dalam kondisi seperti ini kita men-split seolah-olah urusan-urusan dunia ya dunia saja sehingga nggak ada ketersambungannya dengan akhirat, sehingga apa? Ya dia prinsipnya justru memanfaatkan kondisi, memanfaatkan keadaan seolah-olah nanti tidak akan ada pertanggungjawaban yang abadi. Ya justru ini yang kita berikan rambu-rambu ya di PKS, mengingatkan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya kaitan-kaitan misalnya dengan korupsi taruh ya. Kita mengingatkan dengan satu peristiwa bagaimana di masa Rasulullah SAW sahabat-sahabat itu betul-betul mewanti-wanti betul. Jadi sahabat-sahabat perempuan mewanti suaminya saat akan berangkat untuk mencari pekerjaan, mencari maisha. Itu diingatkan dengan satu nasihat-nasihat yang kiranya tidak terjerumus dalam
satu tindakan yang tercela gitu. Kan nasihatnya sederhana yang diberikan, yang diingatkan oleh sahabiah-sahabiah ketika itu, la tut'imna illa halalan. Jangan beri makan kami kecuali yang halal. Oke. Fa inna nasbiru 'alal ju'i yauman wa la nasbiru 'alan nari turfatan. Sungguhnya kami masih tahan menahan lapar barang sehari. Tapi yang kami nggak sanggup justru berada di api neraka walaupun cuma sejenak. I see. Nah, ini kan nilai-nilai religiusitas yang menyambungkan dengan nilai-nilai ilahiyah. Kalau kita nggak percaya dengan yang nanti akan kita diminta pertanggungjawaban, ya udah, orang akan berbuat sesuka hatinya, semau-maunya saat hidup di dunia ini. Kalau sekarang kan begitu pulang nggak bawa duit, gimana? Kira-kira gitu ya. Ini nggak tanya lagi pokoknya halal atau haram, yang penting uangnya ada gitu ya. Iya. Nah, karena di generasi muda kesannya ya, generasi muda itu ada religiusitasnya, mulai kan ada jiwa-jiwa religius itu. Iya. Tapi menyambungkan politik dan religiusitas itu bagi mereka sesuatu hal yang nggak bisa disambungkan. Jadi mereka hidup dengan religiusitasnya. Contohnya gini, kalau mereka ditanya berpolitik misalnya, rata-rata mengatakan nggak mau politik. Iya. Karena bagian mereka berpikir politik itu kotor, politik itu masuk neraka, kira-kira begitu. Jadi ketika mereka ditanyakan politik, tapi mereka pengen maju, kecuali wilayah politik yang mereka hindari. Kalau seandainya mereka berpikir mereka untuk maju dan masuk surga, kira-kira begitu. Itulah tadi makanya diperlukan adanya edukasi politik, sehingga tidak menganggap bahwa politik ini kotor, sehingga kemudian dia tidak mau bergaul atau berpolitik. Tetapi kita melihat bagaimana kita cara berpolitik dan berkiprah di dunia politik. Kalau kita tadi mewarnai dunia politik tadi dengan etika, dengan akhlak, saya kira kemudian politik ini nggak menjadi kotor. Justru politik ini adalah cara untuk menyampaikan pada kekuasaan, pada kepemimpinan puncak, yang dengan itu kemaslahatannya akan lebih banyak lagi didapatkan oleh rakyat. Jadi dia bukan hanya ketika dia sebagai pribadi, mungkin hanya bisa bagi-bagi orang-orang di sekitar rumahnya. Tapi ketika dia menjadi penguasa, justru akan lebih masif dan lebih luas. Menjadi sebuah kebijakan yang mengangkat derajat rakyatnya. Oke, ada satu lagi orang mengatakan PKS ini partai yang paling berada pada spektrum kanan politik Indonesia sekarang. Karena kalau kanan lebih kanan lagi itu sudah sampai HTI. Jadi kanan, batas kirinya PDIP. Kalau lebih kiri lagi ya itu PKI, kira-kira begitu kan. Kalau kita bicara spektrum politik ya. Karena itu orang kan berusaha menariknya ke tengah ya, agar lebih moderat misalnya. Nah, orang mengatakan fenomena politik di Indonesia ini yang mengusung Islam itu makin lama kok makin gak laku ya, Ustadz ya. Artinya berdasarkan fakta yang ada, coba lihat. Partai nomor 1 siapa? PDIP, ya, bukan partai Islam. Partai nomor 2 Gerindra, dari sisi suara Gerindra ya, bukan partai Islam. Partai nomor 3 Golkar, bukan partai Islam. Ini dari sisi suara, bukan kursi. Partai nomor 4 Nasdem, bukan partai Islam. Partai nomor 5 PKB, tapi koalisinya nggak suka dengan partai Islam, kira-kira gitu. Partai yang Islam tapi koalisinya kan dia nggak suka dengan PKS, maunya kan sama PDIP, selalu dia dengan partai nasionalis gitu. Nomor 6 Partai Demokrat, bukan partai Islam. Nomor 7, 8, 9 baru partai Islam. Itu pun yang 9 hampir nggak lolos parliamentary threshold. Jadi makin lama partai yang platformnya Islam atau berbasis massa Islam ini makin tergerus loh Ustadz. Iya. Makin tidak laku gitu. Kalau itu melihatnya hanya dari satu partai saja. Iya. Tapi ketika digabungkan di antara beberapa partai-partai Islam, ya hampir juga jumlahnya sama lah dari. Ya memang ceruk seperti itu. Enggak dong, enggak mungkin sama. Ya misalnya tadi dari 3 partai Islam yang seperti P3, PAN, PKS, PKS 50, PAN 44, baru 94, ditambah 19,
104, 113. Iya. 113 ditambah 50, 163. Ditambah 8, 171 cuman Partai Islam. Tambah PKB tadi. Iya, sudah PKB 171. Padahal jumlah anggota DPR 575 ya sekarang. Ya, jadi itu realitas yang ada, memang terjadi seperti itu. Itulah makanya PKS ya ingin berusaha keluar dari ya middle party trap kira-kira begitu. Iya. Makanya ketika Munas yang kelima itu dicanangkanlah target yang memang agak fantastis, saya kira itu untuk bisa lompatan seperti itu besar. Ya, tentu ini ya berat tentu ya. Kemarin berapa persen kalau persentase suara? 8,21. Jadi masih single digit ya? Iya. Kita ingin mau double digit. Double digit. Tapi ini mungkin kan kita perlu effort yang luar biasa, berat. Oleh karenanya kita ingin juga tadi, kalau tadi pangsa pasar mungkin selama ini ceruknya di kanan, kita ingin tadi, seperti kata Bang Refli bahwa ya ada ceruk-ceruk yang di tengah juga yang kita akan coba ambil dan usahakan. Gitu ya. Iya. Iya, walaupun tidak mudah ya, karena orang mikir, aduh masuk PKS ya, nanti takut disuruh jadi imam sholat nggak bisa apa-apa. Soalnya begitu Ustaz, kalau kita kumpul ya kan, bagian baca doanya, dulu pernah saya kumpul di rumah, sekarang udah almarhum ya, nggak perlu disebut namanya. Ada dari PKS, ada Anies juga waktu itu, tapi Aniesnya nggak datang ya. Nah di rumahnya itu, pas buka puasa kan, begitu masuk, begitu melihat PKS gampang ada PKS ya. Jadi begitu ada PKS itu gampang itu, artinya aman gitu ya. Begitu nggak ada PKS bingung dia, cari tukang doanya kan bingung dia nanti. Gitu. Tapi kan PKS ini kan partai yang non Muslim pun bisa masuk kan? Boleh. Karena nggak boleh eksklusif kan, memang undang-undang politik harus terbuka kan. Karena saya pernah menemukan di Papua sana non Muslim ya anggota PKS gitu ya. Oke. Ustaz, ada lagi yang mau di-share Ustaz sebelum saya membacakan, ya mungkin nggak banyak karena akhirnya kan orang mengkerucut tinggal menunggu. Ini Anies nih gimana, Aniesnya gimana gitu. Silakan Ustaz kalau masih ada yang ingin disampaikan. Iya, ya tentu PKS hanya ingin tadi mohon doa dari sahabat-sahabat sekalian, sobat RH. Mudah-mudahan proses-proses yang tengah dijalani ini akan bisa lebih mudah lah untuk kemudian menuju pada harapan-harapan kita semuanya. Dan ini yang kita terus ikhtiar, insya Allah kita terus ikhtiarkan upaya untuk meneguhkan, mengokohkan koalisi yang ada. Ustadz, saya membayangkan ya ketika berdiskusi dengan 3 partai ya. Iya. Kalau saatnya sholat pasti PKS itu yang jadi imam. Gitu. Tapi yang saya pikirkan adalah gimana PKS itu menerjemahkan nilai-nilai Islam itu ke dalam platform ketiga partai calon pengusung Anies itu. Iya. Apa yang dimau PKS itu apa? Sebetulnya kita kan sudah membuat platform pembangunan ke depan. PKS sudah membuat platform sejak tahun 2007 kalau nggak salah. Nah kemudian diperbaiki, direvisi udah tahun 2014 sekitar itu. Nah jadi dari situlah kita ingin justru menerjemahkan ya platform ke depan. Nah mungkin tadi perlu ada penyesuaian dengan partai-partai yang lain. Biar ada meeting of mind ya kan. Nah kalau nanti itu ada titik temu, nah itu mungkin ketika nanti kita mengimplementasikan di pemerintahan kan akan bisa lebih solid. Misalnya hal yang krusial yang tidak ada dalam pemerintahan sekarang ini atau masa lalu apa misalnya? Sesungguhnya di platform yang PKS ini pada 3 hal ya. Menyangkut masalah platform pembangunan di ekonomi, kemudian di sosial budaya, dan pada sektor-sektor yang seperti keamanan apa segala macam itu. Nah jadi itulah sesungguhnya platform yang dibawa oleh PKS yang memang sudah kita rancang jauh-jauh hari. Kalau ingin nanti kita masuk dalam pemerintahan, nah inilah yang kita
sodorkan. Misalnya di bidang ekonomi apa platform yang paling penting? Ekonomi tanpa riba misalnya, tanpa bunga. Yang utama adalah kita ingin dalam masalah ekonomi yang berkeadilan sehingga mampu membawa kesejahteraan. Kenapa kemudian kemarin kita melakukan beberapa hal penolakan terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah? Bukannya sekedar kita melakukan penolakan dan atau kita oposisi udah langsung aja tolak, tapi kita mengkaji. Makanya kita ikut dalam proses pembahasan RUU itu. Tapi kita tolak. Kenapa? Karena misalnya ya, ketika kita menolak haluan ideologi Pancasila, RUU haluan ideologi Pancasila, HIP, kita menganggap bahwa Pancasila ini sudah selesai dibahas oleh founding parents, udah selesai. Maka kalau kemudian nanti kita bahas kembali, itu akan justru mengurai hal yang sudah utuh menjadi benang kembali. Ini saya kira yang diingatkan kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang mengingatkan wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ayat ini menceritakan tentang ada seorang wanita yang patah hati yang kerjaannya adalah dia membuat tenunan dari benang sehingga dia tenun, udah jadi. Setelah jadi nggak ada kerjaan lagi. Dibongkar lagi. Nah kita nggak ingin itu yang ini yang tempat kita mikot itu kalau nggak salah siapa namanya? Yang di mikot di dekat Mekah itu apa? Tempat kita mikot itu yang di luar Mekah kalau kita mau ini di masjid apa itu? Ja'rona. Katanya Ja'rona itu cerita tentang perempuan itu. Menun itu. Jadi itu salah satunya hal yang seperti itu. Makanya kita kemudian melakukan penolakan, sudahlah kita sepakati aja dan kita implementasikan apa yang ada. Nah kaitan dengan HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, atau juga keseimbangan keuangan pusat dan daerah, HKPD ya. Ini juga ada hal yang menurut kami ada ketidakadilan fiskal. Misalnya begini, dalam hal kita tertempa COVID-19, masyarakat semakin sulit ya. Saya kira sudah sangat wajar kalau kemudian PTKP itu naik, penghasilan tidak kena pajak dari 4,8 mungkin naik bisa sampai 8 juta sehingga masyarakat punya saving power. Dan dengan itu mungkin dia masih bisa membelikan HP anaknya untuk belajar online atau membeli jaringan dan memperkuatnya. Itu sehingga nggak mengganggu kehidupan ekonomi keluarganya. Tetapi itu kan tidak dilakukan. Justru yang terjadi adalah di HKPD-nya terjadi peningkatan PPN dari 10 nanti 2024 menjadi 12% ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga dampak yang meluas justru terhadap masyarakat. Ya. Sementara ya apa yang justru dinikmati oleh orang-orang yang punya uang, misalnya pajak atas dividen itu justru 0%. Nah, siapa sekarang yang memiliki dividen? Ya, dividen hanya orang-orang yang punya saham. Dan itu tentu orang-orang yang kaya aja. Nggak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu dibuat 0%. Ustadz, ada satu soal yang saya amati. Kenapa PKS tidak menolak walkout misalnya waktu pembahasan atau pengesahan atau persetujuan Undang-Undang Minerba yang jelas-jelas dianggap mengkhianati pasal 33 gitu, karena memberikan kesempatan penguasaan tambang kepada para konglomerat yang sudah menikmati tambang ini berpuluh-puluh tahun begitu. Tiba-tiba dapat lagi perpanjangan sampai 10 kali 2 itu melalui perubahan undang-undang itu. Iya, itu prosesnya 2020. Saya kira itu undang-undang yang yang dibahas pada periode sebelumnya. 2020, iya. Iya, sudah dibahas dari periode sebelumnya. Hanya itu menyetujuinya di periode ini mungkin. Iya, tetapi pada waktu itu Tamsil Lindrung misalnya, which is kader PKS yang sekarang di DPD itu kan mengajukan judicial review ke MK mengatakan nggak benar tuh carry over-nya. Iya. Karena syarat carry over-nya itu tidak terpenuhi gitu. Ya,
itu yang tadi mungkin menjadi salah satu hal yang belum clear semuanya ya. Kemudian udah di undangkan. Nah, hal seperti itu kita tidak harap terjadi lagi ya. Kondisi-kondisi yang seperti itu, makanya kita kemudian melakukan pengetatan terhadap beberapa RUU yang dibuat sesudahnya. Termasuk misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menurut kami di sana banyak celah-celah juga, terjadi liberalisasi di berbagai sektor. Nah, itu waktu itu PKS menolak kan? Iya, menolak. Gitu. Nah, jadi itulah kemudian kenapa kami melakukan penolakan itu bukan karena sekedar oposisi, tapi memang ada konten yang memang perlu kita perjuangkan. Nah. Oke Ustadz, kita bacakan lagi Ustadz ya. Ini kalau baca ini menarik nih. Refli Harun, tanyakan nih bilang. Perintah saya nih, perintahkan saya dia nih. Kodok Zuma ini namanya. Tanyakan kenapa dulu PKS dukung Prabowo tanpa pikir panjang. Yang jelas RH sendiri, maksudnya saya, tidak mau dukung Prabowo karena dia mantu Soeharto dan pelanggar HAM. Pada waktu itu kan santer isunya begitu. Sedangkan Anies yang bersih masih pikir-pikir dan ragu-ragu. Kira-kira gitu. Ya, saya jawab ini. Ya, jawab. Justru dari pengalaman itulah kita banyak belajar ya, bahwa ketika memutuskan tanpa perhitungan, ketika memutuskan tanpa pertimbangan yang matang, kita nggak ingin mengulang itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ya kita terjerumus dalam kubangan yang sama ya kayak gitu ya. Nah, itulah makanya ketika penentuan ini bukan karena Anies nggak baik, enggak, tapi kita justru ingin bagaimana justru mematangkan itu sehingga ini memang bukan hanya pada sisi pencalonan saja, tapi bisa menang gitu. Oke, jadi bukan hanya calon mencalon ya, tapi capacity to win ya kan? Kapasitas untuk menangnya gimana ya kan? Iya. Kalau nggak menang nggak ada gunanya. Oke. Bung RH, hemat saya untuk menggait maksudnya suara generasi milenial, kemudian generasi Z dan emak-emak, pasangan Pak Anies hanya 2, yaitu Anies AHY dan Anies Khofifah, gitu katanya. Iya. Jadi kalau nggak Anies AHY, Anies Khofifah. Iya. Nggak ada Anies Aher katanya. Iya. Karena kalau tidak salah, Ustaz, seperti saya kan generasi X saya. Iya. Kemudian yang banyak nanti generasi Y dan Z. Nah, Y dan Z ini diperkirakan 100 jutaan lebih itu kalau digabung. Generasi Y itu milenial, Iya. Z itu ya generasi Z. Iya. Nah, kalau generasi Alpha belum milih dia. Iya. Itu yang cocok katanya yang trendy, yang masih muda, ganteng ya kan, gagah, tinggi ya, Anies AHY. Nanti bisa dijawab lagi tadi ya. Itu apa buku Tad? Buku ya? Buku apa Tad? Ya, ini apa saya tunjukkan nanti. Saya tunjukkan nggak apa-apa. Oh iya. Ya kan? Jadi ini buku ya saya nulis dikit-dikit kecil-kecilan. Ya. Merawat Indonesia. Oke. Buku ini. Kenapa sakit Indonesia? Perlu dirawat. Sebagai refleksi ini ke nasionalisme, demokrasi dan kemanusiaan. Itu menurut pandangan saya. Nah, ini saya kira yang kemudian saya dalam komunikasi dengan berbagai elemen di masyarakat, ya saya berusaha. Ini loh, bahwa membangun negeri yang besar ini nggak cukup dengan sendirian aja. Tapi perlu ada kebersamaan antara berbagai elemen anak-anak bangsa. Coba atau dipotret aja. Dipotret lalu kemudian kasihkan ke Jido ya. Iya. Nih, dipotret, dikasihkan ke Jido, nanti bisa ditampilkan tuh. Iya. Ini. Nah, saya sering mengungkap ada sebuah syair berbahasa Arab. Iya. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya membangun sebuah bangunan, termasuk bangunan peradaban? Kalau kamu membangun, sementara orang lain menghancurkan. Oke, itu pepatah itu ya? Ya, syair dalam bahasa Arab itu. Oh, berarti membangun istana pasir itu. Nah, semacam itu. Iya. Kalau alfubanin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Oke. Fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau 1 orang saja yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Nggak akan selesai-selesai bangunan. Nah, itulah makanya kita justru ingin berharap bahwa
dalam membangun Indonesia ke depan ini perlu elemen tadi kebersamaan. Oke. Itulah yang perlu tadi meminimalisir terjadinya polarisasi. Itu yang menjadi alasan kami kemudian kemarin kita mengajukan judicial review. Salah satunya adalah agar tidak terjadi polarisasi yang tajam di tengah masyarakat karena calonnya cuma mengerucut pada dua pasangan. Nah, tapi dengan tadi ada 3 atau 4 pasangan, sehingga bisa lebih meredam ya terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Posisi PKS ingin lebih dari 2 pasangan tentunya. Iya, tentu begitu. Oke, biar jangan kayak kemarin ya cebong kampret. Jadi ini ada juga bilang PKS usulin dong Gatot gitu ya. Itu. Iya. PKS usulin Gatot Nurmantio RI 2 aja naik kursinya gitu. Iya. Nah, ini ya merawat Ahmad Saiku ini tadi ya ada. Iya. Nah, ada. Betul. Oke. Jadi sudah kita tampilkan merawat Indonesia, refleksi nasionalisme, demokrasi dan kemanusiaan ya. Iya. Jadi nasionalisme, demokrasi dan kemanusiaan NDK bukan Nasasos ya. Iya. Kalau Bung Karno kan nasionalisme, sosialisme dan agama. Nasakom. Dulunya sebenarnya dibilang Nasos ya, sosialisme ya. Baru jadi kom gitu ya. Apalagi PKS macam-macam nih. Kalau ini buku-buku kecil, buku Oke. kecil saya. Buku dakwah. Bukan. Jadi saya kan sebagai anggota Komisi 1 DPR RI juga. Oke, Pak Ustadz anggota Komisi 1 ya. Ketua Komisi 1 siapa? Yang Mutia Hafid ya? Ya. Jadi setiap masa sidang saya membuat tulisan-tulisan. Oke. Kemudian di masa reses saya cetak Ini ya. dan saya bagi-bagi ke konstituen. Ini 12-14 ini berarti ke 12, ke 14 itu gimana? Betul. I see. Iya. Oh, see. Trendy juga nih Ustadz yang kelihatan ini. Presiden gitu. Agak beda nih mukanya. Begitu pakai yang begini ya. Nah, kalau ini pidato kebangsaan saya pada saat ulang tahun CSIS yang ke-50. Oh, CSIS. yang undang CSIS? Iya. Luar biasa CSIS. Tapi di situ ada si Vermonte sih ya. Iya. Kemudian bahkan ada pengurus Muhammadiyah di situ yang jadi duta besar Inggris. Iya. Tapi udah nggak tahu udah masih ada atau udah pulang ke CSIS dia. Oke, jadi direktur eksekutifnya itu Vermonte itu orang Sumatera Barat. Sumatera Barat, betul. Gitu ya. Dan dia Muslim, seorang Muslim ya. Oke. Jadi Ustadz background pendidikannya apa Ustadz? Saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oh malah STAN. Ya, STAN. Oke, pantas kelihatan pinter Ustadz. Masya Allah. Amin. Berarti satu liting sama Helmi Yahya ya. Saya 2 listing di bawahnya. Oh 2 liting di bawahnya Ya, malah. Helmi Yahya 1 listing dengan Sudirman Said. Oh iya, Sudirman Said ya. Oke. Jadi dia 1 liting sama Sudirman Said, Ustadz 2 di bawahnya. Ya, 2 di bawah. Dari STAN kemana sudah itu Ustadz? Dari STAN. Dari STAN ke? Saya dari STAN namanya kan Ikatan Dinas di BPKP. Oh langsung ya. Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berapa lama di sana sampai kemudian sadar untuk berhenti sebagai ASN? 17 tahun. 17 tahun, cukup 17 tahun ya. Oke. Resign saya pada tahun 2004 ya. Iya. Saat itu saya mendaftar menjadi calon anggota DPRD Kota Bekasi. Oke, dan sempat terpilih. Alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua DPRD di Bekasi. Oke. Iya. Tapi nggak pernah pendidikan pesantren? Ada pernah. Saya pendidikan pesantren saya di Buntet. Oh di Buntet. Ya, karena nenek saya juga ada yang berasal dari Buntet. Oh ini baru kali ini ada PKS dari STAN. Gitu. Biasanya PKS nggak dari STAN tuh, dari pendidikan dari biasanya kalau Madinah ya kan, kemudian Kairo, Mesir dan lain sebagainya gitu. Ustadz, jadi kalau kepemimpinan PKS berapa lama itu Ustadz? Kalau kepemimpinan kita atur setiap 5 tahun berganti. Ini Ustadz tahun keberapa? Saya tahun ketiga. Oh jadi tahun berapa terpilihnya? 2020 ya? 2020 ya. Oke, Ini 2020 udah akhir, ya. Sampai 2025. Oke. Itu banyak sekali yang komentarin, saya sendiri bingung sampai membacakannya kan. Iya. Anies presidennya, PKS partainya, seluruh Indonesia pemenangnya, luar biasa ya.
Iya. Semoga PKS selalu bersama Pak Anies ya. Amin. Kalau kita lihat waktu ulang tahun PKS yang sempat rame di tahun ini ya, kalau nggak salah tahun ini. Iya. Tahun ini ya. Iya. Yang saya katanya saya mau diundang tuh sebenarnya kalau itu. Waktu itu nggak bisa, saya kebetulan ada di Bekasi, ada di kafe mana saya lagi podcast juga. Iya, iya. Itu Pak Anies datang kan, Iya. memberikan sambutan. Itu memang lazim ada tokoh politik memberikan sambutan atau itu sinyal-sinyal sebenarnya sudah? Ya beliau kan sebagai kepala daerah. Oke, tapi kan ulang tahun nasional ini, masa apa kepala daerah yang memberikan sambutan? Iya kan adanya di wilayah Jakarta. Oke, karena biasanya kan yang lainnya yang datang kan presiden biasanya. Walaupun terakhir Nasdem nggak Seluruhnya datang kita presiden. berikan porsi untuk bicara. Kalau yang Oke. datang pimpinannya, makanya itu Pak Zulhas datang kasih speech. Oke. Kemudian juga Pak Muhaimin Iskandar. Oh itu speech semua ya? Iya. Karena yang saya tahu cuma Anies doang yang ramai kayaknya. Semua termasuk Bang Sandiaga Uno Oke. datang juga. Oke. Kita berikan kesempatan I see. untuk bicara karena kita tadi ingin justru merajut kebersamaan Oke. di berbagai elemen anak-anak bangsa itu. Tapi yang nggak datang ada kan? Ada juga. Jadi tidak dari 9 partai parlemen itu ada yang nggak datang kan? Ada yang ada. Ada, oke. Iya. Partai pemenang pertama. Oke. Kalau PKS tak dukung Anies Rashid Baswedan, tenggelamkan di pemilu 2024. Udah main ancam-ancam aja. Pak Ustadz ada acara setelah ini? Setelah ini ya. Oke. Silakan Pak Ustadz closing statement. Karena saya udah kasih di pinggir saya udah kasih tanda-tanda. Kayak time out. Oke, silakan closing statement Ustadz. Ke sini Ustadz. Ya baik, Sobat RH sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas ini pertama kepada Bang Refli Harun yang sudah mengundang acara saya di podcast beliau dan ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi ya bahwa apa yang sedang kita upayakan, perjuangkan, ya mudah-mudahan akan sampai pada titik yang sama-sama kita cita-citakan bersama ya. Adanya pencalonan ini bukan hanya pada ya sampai titik pencalonan, tapi justru kita ingin bagaimana bisa capacity to win the election, memenangkan itu, dan kalau personnya saya kira sudah memiliki capacity to govern ya sudah memiliki itu, dan to united saya kira ini sudah kita mudah-mudahan teruji di tingkat nasional juga. Nah jadi teruslah optimis sambil tentu kita berikhtiar basyariah manusiawi seperti ini, dan tentu yang lebih penting tentu kita tadi karena bagi PKS ini hanya ikhtiar manusiawi, segalanya tentu kita akan ikhtiar samawinya dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk itu. Oleh karena itu perkuatlah tadi hablum minallah, perkuat hablum minannas, insyaallah Allah berikan kemenangan dan Indonesia ke depan akan bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sobat daerah sekalian, tidak terasa kita sudah 1,5 jam ya, hampir kurang 2 menit. Bicara dengan Presiden PKS Ustadz Ahmad Saiku ya, kadang-kadang dibilang Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Saiku, dan mudah-mudahan apa yang sobat era sekalian maui itu segera terlaksana ya, kan maui Anies kan kalau yang mendukung Anies, tetapi yang paling penting adalah Indonesia jauh akan lebih baik mudah-mudahan dengan kepemimpinan 2024 ke depan oleh siapapun yang memenangkan Pilpres ke depan. Dan mudah-mudahan PKS tetap lolos parliamentary threshold tentunya. Amin, amin. Dengan 15% ya kan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli.